kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Tadi belajar apa? Belajar ekonomi Bu. Ini ekonomi ya. Pelajaran yang amat rumit ya gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu kita untuk datang ke konseling. Supaya proses konseling kita ini tidak terlalu campur, supaya lebih akrab, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Kenalkan nama saya Adila dari kelas 12 IPS 1. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke proses konseling, baiknya kita menyempatkan waktu ya dulu. Nah, kalau waktu yang disepakati itu mungkin sekitar 40 menit saja. Terus untuk dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Kalau nanti bila mengatakan takut begitu untuk menceritakan permasalahan yang bila alami, bila tidak perlu khawatir karena dalam BK itu ada asas-asas yang membuat si konselor ini bisa menceritakan apapun permasalahan yang bila alami. Nah, untuk asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini bila tidak perlu khawatir kalau misalnya permasalahan bila takut untuk orang lain tahu, takut menyebar ke luar selain dari tempat ini, ruangan konseling ini. Nah, bila tidak perlu khawatir, nah di BK itu kita punya asas kebersihan ini. Nah, untuk asas yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, bila ini mungkin bisa terbuka untuk menceritakan semua permasalahan bila sedang alami atau pokoknya bisa terbuka lah pada itu. Nah, untuk asas yang ketiga itu ada asas kesukaraan. Nah, kesukaraan ini bila itu bisa sukarela untuk menceritakan permasalahan bila tanpa adanya paksaan, paksaan dari luar dari orang lain maupun ibu seperti itu. Maksudnya bila itu sukarela untuk menceritakan permasalahan bila dari ibu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada mungkin asas kesetaraan ya. Nah, untuk asas kesetaraan ini tidak ada perbedaan antara konseling yang lain dengan bila semuanya itu sama. Itu ya. Mungkin setelah ibu tadi menjelaskan mulai dari mulai dari waktu, kesepakatan waktu kita tadi kan 40 menit, kemudian asas-asas juga ya, apakah dia sudah siap untuk menceritakan permasalahan yang tidak alami sekarang atau tidak siap. Jadi bila sudah siap ya untuk menceritakan permasalahan bila, nah kalau begitu bila boleh cerita permasalahannya apa yang bila alami, permasalahan seperti apa yang bila rasakan sekarang. Saya berbeda penampilanku, terus dia kayak sebegitu kayak tidak suka pikiran itu
pikiran dia kan sendiri berdrama tapi kayak lucu ya jadi di sini harus tak berteman sama siapa lagi di situ kayak bisa mengingat harus tak juga punya teman dan suka begini berdasarkannya juga kalian berusaha harus kamu berusaha untuk cari teman dari suka kayak buka diri terus buka lagi orang di situ sebenarnya itu kayak dengar-dengar dia lain cerita tapi memang di sini kayak teman dia cerita tapi setidaknya ini jadi mungkin permasalahan kita ini bisa dikatakan sudah terjadi dan lain. Apakah dia ini mau terus-terusan menyingkirkan atau pada tak punya inisiatif begitu untuk saya itu misalkan juga untuk bergaul juga dengan teman-temanku, apalagi kan teman-teman sekelas. Kalau teman-teman sekelas itu mungkin kayak di kelas tidak bisa diduga selalu sendiri, pasti butuh juga teman untuk bantu tugas sekali makan ke kantin seperti itu kan. Mungkin kalau dia terus-terusan kayak terus untuk sendiri menyendiri begitu tanpa teman apabila sudah maksudnya sudah mungkin dia bisa berpikir lagi kalau saya sendiri terus bagaimana Kak jalannya ini keseharian kita bahas sendiri kah ada yang cerita apalagi kan di kelas pasti ada yang namanya tugas kelompok kan otomatis kalau tugas kelompok itu harus berbaur dengan teman-teman kita seperti itu mungkin ibu bisa ya ceritakan mungkin proses konseling ini ibu akan menggunakan teknik yang namanya RIBC. Mungkin kalau teknik RIBC ini itu membantu adalah teknik yang digunakan dalam proses konseling yang dimana teknik ini itu bertujuan untuk membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pikir dari pikiran tak yang irasional atau pikiran tak yang negatif itu pakai teknik ini itu bisa diubah menjadi pikiran rasional atau yang lebih positif. Kita bisa menantang pikiran irasional itu supaya berubah menjadi pikiran yang lebih rasional. Nah, mungkin sekarang bisa sampaikan pikiran-pikiran tak yang negatif, mungkin sudah kita lain mungkin bisa ceritakan ibu bagaimana sih pikiran irasional ini mungkin bila ini kalau pikiran irasional itu sendiri mungkin irasional itu kayak semacam pikiran berlebihan jadi punya pikiran negatif sama melantak mungkin bisa diceritakan apa mungkin bisa diceritakan apa saja sih pikiran-pikiran irasional yang mungkin bila kita saat ini bisa belajar
irasional, nanti bila nanti teman tidak mau Kak menemani, ataukah nanti tidak menerima Kak menunggu, mungkin yang irasional Kak begitu. Ketika bila berpikiran seperti itu, apakah bila ini merasa seperti asakah, cemas terhadap pikiran-pikiran bila yang bila disebutkan tadi bisa juga kan dirinya ya dalam kayak begitu, tidak bisa Kak bergaul dengan mungkin penampilan pun tidak seperti mereka, ataukah ataukah mungkin bila berpikiran nih keluar atau misalnya ini berkaitan ini ada dengan si ini berpikiran bahwa tidak bakalan ada terima karena penampilanku seperti ini. Ini tidak menarik, apakah mereka lebih populer ataukah mereka lebih terkenal itu dia sering berpikiran seperti itu. Jadi bila ini ya dan mungkin pikiran irasional bila ini bisa berubah ke pikiran yang rasional. Apabila yakin ingin merubah pikiran irasional bila ini berubah ke pikiran bila tidak ingin saya mungkin bila ini bersama berrelasi dengan juga menjadi aman maksudnya tidak banyak tapi ada bisa menangani bila dalam tugas berinteraksi dalam kelas bagaimana kemudian bila ini mau dan ingin merubah pikiran irasional bila sendiri ini pikiran yang irasional karena dia mungkin selalu
kalau saya selalu sendiri, mungkin yang akan dapat bantuan dari teman-temanku seperti itu. Jadi apalagi kan kalau kita itu dalam tugas mungkin apalagi sekarang itu dia sudah kelas 12, selama 2 tahun ini, 2 tahun belakangan ya, 10, 11, dan sekarang kan saya kelas 12. Nah, apabila mau seperti itu, mungkin Nabila ini bisa memunculkan pikiran-pikiran yang lebih positif, seperti pikiran rasional baru yang mungkin lebih baik mungkin Bu yang masyarakat itu Bu lebih positif, mungkin teman-temanku ini mau tidak tahu sama saya, cuma saya yang berpikiran terlalu jauh, dan mungkin ini teman-temanku bakal terima aja dengan baik saat ada di interaksi dengan saya yang berpikiran seperti ini. Bila sudah tahu ya pikiran rasional bagaimana, bisa lebih juga lebih paham tentang masyarakat, jadi lebih berinteraksi dengan orang lain. Ibu lihat dari tadi mungkin sudah ada perubahannya dari proses tadi dari awal setelah dia tadi menjelaskan perubahan dari pikiran yang rasional, mungkin ibu bisa kasih solusi bagaimana bila ini kedepannya bisa berinteraksi dengan orang lain lebih mudah. Mungkin bila ini harus berpikiran bahwa saya tidak bisa terus, harus juga punya teman, harus juga bisa berinteraksi dengan orang lain, karena kalau bila sendiri terus mungkin dalam satu kelas itu bila juga bisa berinteraksi dengan orang lain kan, apalagi bila ini mau
menjadi kelompok, dibentuk menjadi kelompok. Kemudian bila tidak saling berinteraksi dalam hubungan teman-teman kelompoknya bagaimana? Mungkin kita bisa jelaskan bagaimana tujuannya ke depan, apakah mau seperti ini terus atau kalau bulannya juga punya teman yang banyak, juga berjalan lancar. Mungkin dari proses kita dari awal ini sampai akhir ada peningkatan. Artinya dari awal proses kita ini hasil atau ada peningkatan lah, perubahan dari masalah yang dia alami kalau sebuah interaksi. Mungkin untuk motivasinya, ibu akan beri motivasi. Mungkin untuk motivasinya itu bisa dibangun dari kita dalam kecil, seperti setiap interaksi itu bila ini bisa mengajak satu atau dua orang atau bisa secara langsung berinteraksi dengan orang banyak, bisa ajak satu atau dua orang berinteraksi dengan jelas. Kalau untuk kecanduan itu normal, seperti bila ini canggung untuk memulai berinteraksi atau memulai obrolan dengan orang seperti dalam kelas. Nah, semua orang itu merasa pasti pernah merasa canggung kok berbicara dengan orang baru atau dalam kelompok seperti kayak orang yang banyak itu ada. Nah, justru itu menunjukkan bahwa bila itu berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, mungkin juga bisa diyakin bahwa penolakan atau kekhawatiran itu bisa. Tidak semua orang itu harus meminta kita, itu wajar. Bahkan orang juga tampak percaya diri pun kadang juga merasa gugup dan khawatir. Kamu tidak sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu mungkin bisa kalau tidak bisa mengajak
langsung berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin bisa bila dulu ada satu atau dua orang yang kelas kita untuk berinteraksi kayak berbau gitu. Kita lihat satu minggu kemudian apakah bila sudah bisa berinteraksi dengan tiga atau orang atau bahkan bila sudah bisa berinteraksi dengan semua teman-teman yang ada di dalam kelas. Mungkin ibu bisa lihat peningkatannya dari minggu pertama, minggu kedua, atau bahkan kita juga bisa bergaul dengan teman-teman tetangga kelasnya. Itu juga sangat bagus karena untuk memulai berinteraksi dengan teman itu mungkin cukup sulit, tapi ibu yakin bila bisa. Nah, itu tugas dari ibu. Mungkin dari proses konseling yang kita mulai dari awal sampai akhir ini, mungkin bila bisa simpulkan sedikit apa saja yang kita lakukan dari proses konseling kita yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini. Mungkin bisa bilang ini tuh saya melakukan dari sebelumnya itu mungkin bisa bukan mungkin bisa begini. Oke, dari simpulan kita tadi ibu paham. Mungkin juga waktunya yang kita sepakati dari awal tadi, waktu ini juga mungkin sudah mencukupi. Mungkin bisa kita akhiri ya proses kita pada mungkin waktu tadi yang kita sepakati dari awal mungkin sudah mencukupi. Mungkin kedepannya juga ibu akan memantau bagaimana perkembangan dari tugas yang ibu berikan tadi, apakah ada peningkatan atau malah memunculkan hal-hal baru yang positif. Nah, mungkin Nina ini bisa kembali ke sini.
Pak.